Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallus salati alaihi ayyan wiya fi'las salati alaihi wal fardha wa yu'ayyina wa yaqula lan yen to ngucap sapa wong ngucape Allahu Akbar ing lafadz Allahu Akbar, artinya membaca takbir. Wa huwa hale utawi wong iku qaimun iku wong kang ngadeg in qadara lamun mampu sapa man. Wis wingi ya. Masalah qaim in qadar sudah. Tsumma yaqra'a. Monggo nuli maca sapa man sapa musolli wong sing nyolati mayit maca al-Fatihata ing surat al-Fatihah, termasuk bagian daripada arkanus sholati alal mayyiti. Di samping niat arba'at takbirat, membaca 4 takbir. Takbir pertama adalah takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram disertai dengan niat Allahu Akbar, disertai dengan niat nyolati mayit. Juga rukun ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang keempat, rukun keempat adalah membaca Fatihah, surat Al-Fatihah. Nisbate wong sing bisa maca surat Al-Fatihah, seperti keterangan yang sudah ada di dalam bab arkanus shalah. Nek memang orang bisa maca Fatihah, ada gantinya ya, diganti 7 ayat. Tidak mampu 7 zikir. Kalau tidak mampu tidak boleh diterjemahkan. Untuk Fatihah tidak boleh diterjemahkan, tapi cukup al-wuquf, dia diam biqadril Fatihah. Kira-kira wong nek maca Fatihah butuh pirang menit, maka kadar kira-kira dia diam, kadar orang membaca Fatihah. Katakanlah kul 1 menit, ya berarti dia diam 1 menit. Allahu Akbar, menang dong. Dan yang menang ya orang bisa Fatihah, orang bisa baca, tidak bisa mengganti dengan badalnya Fatihah, ya sudah diam. Fal wuquf biqadriha. Nah, supaya tahu membaca Fatihah ketika sholat mayit tidak harus setelah takbir pertama. Jelas? Tidak harus setelah takbir apa? Pertama. Boleh dibaca setelah takbir kedua, boleh juga dibaca setelah takbir ketiga atau bahkan keempat. Jelas? Jadi membaca Fatihah alal mu'tamad indan Nawawi tidak harus setelah takbir pertama.
khusus Fatihah ya, khusus apa? Fatihah. Untuk rukun yang lain seperti membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendoakan mayit, itu tempatnya sudah ada. Dalam arti membaca sholawat harus setelah takbir kedua, mendoakan mayit, berdoa kepada mayit harus di takbir ketiga. Untuk Fatihah bebas, bisa di awal, tsaniyah, tsalitsah ataupun rabi'ah. Cuman afdalnya supaya tidak double-double, orang rangkap-rangkap, maca Fatihah setelah takbir pertama. Thumma yaqulu atau thumma yaqula atau maring ayan wiya. Thumma yaqula mongko nuli yen to ngucap sapa si musolli, ngucape Allahu Akbar ing lafaz Allahu Akbar. Maca takbir maning tidak bisa diganti dengan selain apa? Takbir, karena takbir merupakan rukun. Arba takbirat itu termasuk rukun daripada rukunnya salat kepada mayit. Jadi bar maca takbir Allahu Akbar, baca Fatihah afdhalnya di takbir pertama. Setelah selesai Fatihah boleh atau disunahkan membaca ta'awudz, tapi tidak disunahkan membaca doa istiftah. Jelas? Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim tetap disunahkan. Ya, kalau bismillah indana madhab Syafi'i termasuk ayat Fatihah harus dibaca. Untuk doa iftitah tidak disunahkan. Tidak ada kesunahan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, enggak ada. Kalau ta'awudz sunnah. Setelah membaca Fatihah tidak ada kesunahan baca surat. Tidak seperti sholat maktubah. Setelah waladhdallin amin tidak disunahkan membaca surat. Langsung takbir maning Allahu Akbar. Takbir kedua. Tsumma yaqula mongko nuli maca sapa wong maca Allahumma shalli ala Muhammad ing Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya setelah takbir kedua ada rukun yang harus dilakukan, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat ya, alal aqal Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, alal aqal. Tapi biasanya ketika kita mensolati jenazah atau mensolati mayit, sholawat yang kita baca adalah sholawat apa? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Itu namanya selawat apa? Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling afdal, sighat salawat yang paling afdal di antara syiagus shalah ala nabi yang sangat banyak. Kalau ada orang bersumpah, demi Allah aku arep maca salawat sing paling afdal, maka sumpahnya dia belum lepas, lam yabarra min halifihi, sampai dia membaca salawat Ibrahimiyah. Ketika membaca salawat yang lain belum bebas. Maca salawat Fatih belum bebas. Maca salawat Tibbil Qulub belum bebas.
maca solawat apapun solawat, ya, belum dikatakan bebas daripada sumpahnya. Atau ketika seorang suami mentaklik tolak kepada istrinya, Maryam, illam tusalli ala nabi bi afdhalis shalah fa anti talikun. Angger kon ora maca selawat sing paling afdol, kon kepegat, kamu tercerai. Supaya istrinya si Maryam ini tidak tercerai, dia harus membaca selawat Ibrahimiyah. Kalau ternyata yang dibaca selawat Fatih, tercerai. Paham ya? Kalau ternyata membaca selawat bil qulub, dia terceraikan. Tapi kalau membaca selawat Ibrahim langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir, maka dia aman dari perceraian. Jadi lanange santri wadune santri guyonane mateng ya. Taklike ngene illam tusalli ala nabi bi afdhalis shalah fa anti taliq. Waduh. Jadi salawat Ibrahimiyah adalah apa? Afdhalu shalah, afdhalu siyagis shalah. Nah, salawat yang lain mempunyai maziyah khusus. Artinya gini loh ya. Apa sih? Contoh indana mazhab ya faham ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat yang paling afdal adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Meskipun banyak di antara hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan Nabi yang memuji sahabat Ali dengan berbagai macam pujian. Sahabat Ali dikatakan babu Madinatil ilmi, pintu kota ilmu, pintunya sahabat Ali. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu kan sebuah maziyah, sebuah keistimewaan, sebuah kekhususan. Tapi ingat, kekhususan itu la taqtadi at-tafadhul. Bukan berarti menjadikan dengan dalil ini Ali lebih afdal dari Abu Bakar lah. Jelas ya? Jadi min masyayikhina mengatakan bahwa Syaikhain Abu Bakar Umar lebih afdal daripada sahabat Ali. Meskipun sahabat Ali mempunyai maziyah, kekhususan, keistimewaan yang tidak ada pada mereka berdua, tapi keistimewaan ini, maziyah ini la taqtadi at-tafadhul. Paham ya maksudnya ya? Dalam arti bagaimana semua sighat salawat adalah sighat yang mempunyai maziyah khusus. Tibbil qulub luar biasa untuk bisa menyembuhkan untuk lisyifa, untuk menjadi obat. Jaluk donga, jaluk meriang, sholawati bil qulub ya. Naam. Atau sholawat Fatih, pengen hatinya kebuka, gampang terima ilmu. Tapi bukan berarti menjadi sholawat yang paling afdal. Mun dadi rukun salat alal mayyit. Yang kedua, yang keempat adalah membaca Fatihah. Membaca salawat maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alal aqal Allahumma sholli ala Muhammad, dan yang paling afdal membaca salawat Ibrahimiyah. Tsumma yaqula, mongko nuli ngucap sapa musolli, maca sapa musolli Allahu Akbar ing takbir malih ing Allahu Akbar setelah baca salawat fil alamina innaka hamidum majid. Takbir maning Allahu Akbar, takbir ketiga. Setelah takbir ketiga membaca apa? Tsumma yaqula Allahu Akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu
ing doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Maknanya bukan berarti harus dengan doa ini, tapi yang dimaksud dengan rukunnya salat alal mayyit setelah takbir ketiga isinya mendoakan mayit dengan doa khusus, yang doa dengan doa ukhrawi. Contohnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bisa dengan Allahumma arhamhu dok boleh, ya. Allahumma ighfir lahu dok juga boleh. Alhasil isinya adalah mendoakan apa? Mayit. Nisbatnya mayitnya apa? Mayit lanang ya. Allahumma duh Allah ighfir, mugi ngapura panjenengan lahu maring mayit, warham lan mugi melasi panjenengan paring rahmat panjenengan hu ing mayit. Nek mayite wadon diganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nek mayite lanang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nek mayite khunsa urung jelas lanang wadon tetap Allahumma ighfir lahu ya, taghliban lil dzukur. Mayitnya durung jelas kelanang apa wadon, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Meskipun mayitnya anak kecil ya, mayitnya cilik, bocah cilik kan belum duwe dosa. Mayit yang belum balik kan belum punya dosa, tetap doanya Allahumma ighfir lahu. Cuma nanti ada tambahan, Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi, ya ora sih, wa salafan wa dhukhran wa syafi'an. Jadi tambahan doa untuk anak kecil, tapi tetap tidak menafikan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cuman sunnah ya, sunnah nambah pemiki Allahumma ja'alhu faratan. Farat itu apa sih? Panitia. Farat itu maknanya panitia. Apa sih? Peladen. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai farat. Farat itu orang yang mempersiapkan segala sesuatu di surga untuk bapaknya, namanya farat. Jadi di siti wong tuane, tapi gue nyiapakan wong tuane nang surga, ya, namanya farat. Istilah kayak wong pan apa ya, nginep nang suatu hotel masalahnya itu kan sudah disiapkan kamarnya, disiapna dibersihi ya, disiapna anduke, disiapna sabun, disiapna bersih kabeh, itu namanya farat. Panitia haul termasuk ya. Iya, itu namanya farat. Mempersiapkan segala sesuatu untuk tamu namanya farat. Al-muhayyi liwalidayhi. Habis tadi Allahumma filahu warhamhu. Tambahi maning ya. Wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wajil jannata mathwahu waj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Itu doa untuk mayit. Nisbate mau maca sholawat harus setelah takbir kedua. Jelas? Harus setelah takbir apa? Kedua. Pun demikian membaca doa untuk mayit harus setelah takbir ketiga. Untuk Fatihah bebas. Takbir pertama langsung bisa, kedua bisa, ketiga, keempat bisa. Kecuali untuk masbuk. Kalau makmum masbuk harus di rakaat apa, di takbir pertama. Jadi ana wong lagi nyolati mayit ketinggalan nembe teka. Ketika dia Allahu Akbar, maka dia langsung baca apa? Fatihah. Lah sabarake, bar maca Fatihah sanya ndak kayak. Ketika imam takbir, wis melu takbir, tinggalkan Fatihahnya. Dia seperti masbuk, ditanggung oleh imam Fatihahnya sudah. Imam takbir Allahu Akbar, takbirnya keempat. Si masbuk ini meneruskan tartib sholatnya sendiri. Nisbatnya pertama Fatihah, kedua sholawat. Meskipun imamnya membaca takbir keempat. Setelah imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibn Hajar menunjukkan tambah wabarakatuh ya. Si makmum meneruskan kekurangan takbirnya berapa. Nisbatnya lebih loro, tambahi loro maning. Allahu Akbar. Iya.
Aja kesuwen. Mayite wis dinteni, Pak digotong cepetan. Iya. Meskipun tidak masalah ya, tidak masalah seumpama al-musalli, makmum yang tertinggal ini sedang sholat, mayit diangkat ora masalah. Meskipun kemudian mayitnya nang burine. Ini contoh kayak gini. Jenazah di sini, sholat madhep kiblat ya, madhep kiblat. Durung rampung salate, masbuke durung rampung, mayitnya diangkat digawa maring mana? Dikubur nang kana seumpama. Ora masalah. Jadi sholat ning ngarep, mayitnya mbura masalah. Jelas? Ketika dawam, bi khilaf idza kana fil ibtida enggak boleh. Oh nyolati mayit pelaku berapa apa sih? Mayit pelaku subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah disolati Allahu akbar ora masalah. Yang penting dengan catatan takbirnya menghadap kiblat, mayitnya ada di depannya bukan di belakang, tidak ada ha'il bainahuma, dan jaraknya tidak melebihi 300 dhira. 300 dhira atau 150 meter. Jadi yang semua penolati ketinggalan, aduh ketinggalan, langsung berdiri di atas sandal, copot sandalnya ya. Allahu akbar. Jadi sepenting mayitnya ngarah kiblat. Berbeda ketika mayitnya ngarah duduk kiblat kan angel. Ya ora sih, mayitnya nang kanan, bayang udah kanan kan kangelan. Ya ora bisa. Mayitnya harus di arah kiblatnya. Habis. Jelas nggih? Nisbatnya membaca salat, membaca doa untuk mayit harus di takbir ketiga. Meskipun mayitnya kecil tetap Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu tambahi wa'afihi wa'fu anhu akmuzulahu ila akhirih. Cuman nanti ada kesunahan tambahan lagi Allahumma ja'alhu faratan li walidayh wa salafan wa dhukhran wa syafi'an ya. Tambahan untuk doa anak kecil. Thumma yaqula mongko nuli maca malih sapa si musolli ngucap Allahu akbar ing Allahu akbar takbir keberapa berarti? Keempat. Takbir pertama ihram, kedua sholawat, ketiga doa mayit, takbir keempat. Setelah takbir keempat ngucapnya apa maning? Tsumma yaqulu Allahu akbar assalamu alaikum. Yang ngucap Allahu akbar assalamu alaikum. Artinya tidak ada kewajiban doa apapun di takbir keempat. Jelas? Jadi ini sebatas yang wajib. Apa azkar yang wajib? Fatihah, sholawat, doa lil mayyit 3. Untuk Fatihah dan doa lil mayyit tempatnya khusus. Takbir kedua dan takbir ketiga. Nisbatnya Fatihah bebas. 1, 2, 3, 4 bebas. Untuk takbir keempat tidak ada kewajiban membaca doa apapun, hanya saja disunnahkan. Jelas ya? Nah ente anggar sholat jenazah di Mekah, begitu Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi langsung. Anggar kita bagaimana? Donga maning Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Jadi doa untuk kita yang mencolati dan untuk mayit juga. Naam. Bahkan di sini disunahkan memanjangkan doa setelah rakaat, setelah takbir keempat bahkan ya. Wa yusannu tatwilud du'a ba'da rabi'ah biqadri ma baina takbirat. Kalaupun ada orang yang setelah takbir keempat langsung salam, dikatakan khilafus sunnah. Jadi nulayani maring apa? Maring kesunahan. Meskipun ora wajib sih, ora wajib. Cuman khilafus eman-eman lah kalau ada sunnah kok ditinggalkan. Makanya yang disunahkan termasuk apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam. Itu doa yang disunahkan dibaca ketika takbir keempat. Nisbate apa miki?
salam, Al-Imam Ibnu Hajar mensunahkan khusus untuk sholat mayit ditambahi wa barakatuh. Al-Imam Ar-Ramli tetap mengatakan tidak ada sunnah tambahan wa barakatuh. Jadi cuma assalamualaikum warahmatullah, kayak sholat-sholat biasa. Tidak ada kesunahan tambahan wa barakatuh. Makanya praktek sholat di Tarim ketika ada jenazah itu Al-Habib Abdullah bin Syihab yang menjadi imam, salame banter, tapi hanya warahmatullahi wabarakatuhnya lirih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ya istilahnya, menjaga daripada khilaf keduanya. Jadi tetap melu warahmatullahi wabarakatuh. Melu pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang mengatakan sunnah membaca wabarakatuh. Jadi itu adalah arkan salat alal mayyit. Ada 7 ya, ada 7. Jadi niat, berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca takbir 4 takbiran, Fatihah, sholawat, doa mayyit, salam. 7 rukunnya salat alal mayyit. Wala buddha lan ora kena ora tegese kudu fiha ing dalem nyolati ing dalem salat alal mayyit min syuruti sholati saking pira-pira syarate salat watarkil mubtilati lan ninggalaken pira-pira perkara kang batalaken salat. Artinya sama persis nisbate salat dudu salat mayit harus suci, nyolat mayit itu kudu suci, kudu suci dari hadas, suci dari najis, sama sudah. Semua syarat-syarat salat berlaku juga di dalam salat alal mayit. Madhab kiblat kudu madhab kiblat, jelas ya. Nah, dan juga apa istilahnya al-mubtilat juga sama nisbate salat ora oleh ngomong dalam salat malam itu nggak boleh dia kalam ajnabi ya, nggak boleh gerak lebih dari 3 kali secara beruntun membatalkan salat. Sama persis. Jadi mubtilnya sama, tidak boleh ngomong, tidak boleh sambil makan, minum ya. Iya, tidak boleh terbuka auratnya, sama persis. Jadi ini sebagai syurut syurut dan al-mubtilat sama. Yang beda hanya rukunnya saja dan kesunahannya beda. Rukunnya sholat banyak, ana sujud, ana rukuk. Kalau mayit tidak ada rukuk, tidak ada sujud, hanya tadi rukunnya 7 saja. Kesunahannya pun berbeda. Dalam sholat biasa sunnah membaca doa iftitah, sholat mayit gak ada. Sunnah untuk membaca surat ya, ma tayassara minal Quran, dalam sholat mayit gak ada. Naam. Habis. Paham ya? Nah sekarang gini, perlu diketahui masalah-masalah yang terkait dengan as-shalah alal mayyit. Di antaranya 1, ketika mensolati jenazah atau mensolati mayyit, sunnah untuk membuat 3 shaf, dibikin 3 shaf. Jelas sama lagi? Itu sunnah. Ada hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hadis riwayat Malik bin Hubairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar langsung dari Rasulullah berkata, ma min muslimin,
yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufuf minal muslimin, tidak ada orang muslim, satu orang muslim yang meninggal kemudian disolati oleh 3 sof, 3 baris dari orang muslim, illa aujaba ay wajabat lahul jannah, kecuali dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebisa mungkin diusahakan untuk membuat 3 sof. Nah, 3 sof ini bisa dilakukan, bisa terjadi oleh Imam Hajar mentafsir ketika orangnya ada 6 orang. 6 orang. 6 kayak gitu, 6 orang. Seperti apa posisinya? Imam paling depan, kemudian makmumnya berdiri persis di samping imam. Sing penting akibnya enggak mendahului imam. Jadi kayak jajaran persis wis. Cuman sikilnya mundur sidik tok. Kayak sebaris. Jelas ya? 2 orang. 2 orang di belakangnya, 2 orang di belakangnya. Jadi membuat formasi 2-2-2. Ya, formasinya 2-2-2. Malah dalam Baksin itu Busrul Karim, ana wong telu tok wis gawe telung sof. Wong telu, selangkah maneh wong telu ya wis. 1, 2, 3. Formasinya 1-1-1. 1 back, 1 tengah, 1 penyerang. Jadi 1-1-1 ya. Maksudnya telu wis dening bayang mayit kaya ngana. Iya. Ada formasinya. Jadi sebisa mungkin dibikin berapa? Minimal 3 sof. Karena dalam hadis dia illa aujaba wajabat lahu al jannah. Jelas ya? Itu masalah salat mayit. Jadi disurahkan untuk dilakukan 3 sof. Kemudian yang perlu diketahui 2 masalah. Yang pertama salat ghaib, yang kedua salat di atas kuburan, mensolati mayit di atas kuburan. Nisbatnya salat ghaib, masyru' ya, masyru', disyariatkan, disunahkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar Raja Najasyi, Raja Habasyah itu sekarang namanya Ethiopia di Afrika, meninggal dunia tahun 9 Hijriah, Nabi di Madinah langsung mengajak sahabat untuk sholat ghaib. Dan itu pertama kali ada sholat apa? Ghaib. Bahkan waktu itu Nabi sempat mengirim hadiah untuk Najasyi, kemudian belum sampai diterima oleh Najasyi, ternyata sudah meninggal. Akhirnya Nabi menarik hadiah yang belum diterima, diserahkan kepada istrinya. Boleh, ketika belum dikobet, belum diserah terimakan. Nisbatnya salat ghaib, ada hal-hal yang perlu diketahui. Salat ghaib boleh dilakukan ketika mayitnya atau sholat tersebut dilakukan bukan di baladil mayit. Nisbatnya anak mayit nang Cikura, ya nang Cikura. Kok bayang ghaib ora dadi? Kecuali bayang ghaib wong di wong cerai, enggak masalah. Atau wong Jatinegara ora masalah. Wong mayitnya nang Cikura, bayang ghaibnya nang Cikura. Kecuali ada catatan dari Imam Ramli dan Ibn Hajar bukan tuhfahnya, dalam Imdad dikatakan illa in syaqqa alaihil hudhur. Kalau ada masyaqqah, artinya bagaimana? Mayitnya ana nang Masjid Cikura, ente lagi sakit, cuma kata lagi apa nang pondok, orang bisa metu peraturan, oh lagi ada PPKM, nggak boleh keluar santri. Akhirnya itu kan termasuk masyaqqah, nggak bisa keluar, ya sudah melakukan sholat ghaib meskipun fil balad orang masalah. Insyaqqa alaihi al-hudur, ketika dia ada masyaqqah, kerepotan untuk datang ke sholat langsung menyolati mayit fil balad. Kalau di luar balad nggak masalah ya. Naam. Ketika orang akan mensolati salat ghaib, dia harus tahu minimal dzan ya, minimal dzan bahwa mayitnya sudah disucikan, wis disuceni. Jelas ya?
Mereka takon dingin wis disuseni wis, kayaknya cuma bayang nang kene ke ana mayit teng Surabaya katakanlah ora masalah. Surabaya kan wetan, kene ngulon salat gaib, meskipun mayitnya ada di sana enggak masalah. Kalau salat hudur, mayitnya harus di depan. Di depannya orang yang salat, sebelah kulone. Ora kena kok sembayang mayit, sembayang jenazah, salat nang kene mayitnya nang buringan enggak bisa. Kalau gaib enggak masalah. Mayitnya nang Surabaya, salatnya di sini enggak masalah. Jelas ya? Itu seperti itu. Tadi harus sudah diketahui mayitnya sudah disucikan. Dan salat gaib bisa sah ya. Atau syarat sahnya salat gaib, orang yang akan mensolati salat gaib kepada mayit termasuk orang yang min ahli wujubis shalah waqta mautil mayit. Artinya gini, mayit mati jam pira? Mayit mati jam 6 pagi di Surabaya. Jelas? Ana wong seumpama nang Tegal, dia belum masuk Islam, masih kafir. Jelas apa lagi? Nah, ketika mayitnya meninggal, ada orang masih kafir, kemudian dia masuk Islam. Ketika masuk Islam akan sholat gaib, maka tidak sah sholat gaibnya. Jelas? Karena dia ketika mayitnya meninggal bukan termasuk min wujubi atau min ahli fardhis shalah. Atau wong wadon paling gampang, wong wadon. Ketika mayitnya mati lagi nifas atau lagi haid, bukan termasuk min ahli fardhis shalah. Maka ketika dia akan sholat gaib gak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ketika mayit meninggal, dia bukan termasuk apa? Min ahli wujubi as-shalah waqta mautil mayit. Jelas orangnya? Paham ya? Lah syarat ini pun juga berlaku untuk mensolati mayit di atas kuburan. Jadi boleh mensolati mayit di atas kuburan. Kita mendatangi apa masalah mendatangi jenazah, ternyata wis telat, lah wis dikubur, ora apa-apa, salat nang dhuwure. Tapi harus di sebelah timurnya ya, nggak boleh di nisbatake kubur oleh ning kene nang burine. Lah nyolati mayit dengan catatan dia pun sama dengan syarat salat gaib, dia termasuk orang yang min ahli wujubi shalah waqta mautil mayyit. Nah, sampai kapan diperbolehkan sholat di atas kuburan mayit, mensolati mayit? Hatal bila, meskipun mayitnya sudah bila. Wis 3 tahun kok nembe ngerti yo wis 3 tahun. Ya wis. Waktu lagi atau seperti ini satu. Mayit, anak bocah durung balik. Wong durung balik kan durung masuk orang yang ahli fardhis shalah ya. Lah, setelah 5 tahun dia tahu bahwa ya Allah jebule wis ninggal kae pamane seumpama wis dikubur 5 tahun. 5 tahun yang lalu dia belum balik. Jelas? Maka ketika dia akan mati di atas kuburan nggak boleh. Tidak ada syarat sahnya. Kenapa? Karena ketika dia mati kon durung balik. Belum termasuk apa? Min ahli wujubi as-shalah. Jelas ya? Seperti itu. Itu hal-hal yang terkait dengan apa? Salat alal mayyit. Wa aqallut dafni wallahu a'lam bissawab. Mungkin manfaat fitin wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.